Selamat datang kembali di Icon, sumber informasi terupdate by Kon Media. Kita langsung masuk ke informasi yang pertama. Informasi ini datang dari Pusat Party Genset se-Indonesia Raya, yaitu dari Jaksel, dari Jakarta Selatan. Yang mana baru-baru ini di Jaksel, di Jakarta Selatan, baru saja terjadi perampokan sebuah bank. Perampokan bank ini dilakukan oleh seorang pelaku yang ternyata dia ini juga pegawai bank lain gitu. Dia dari pegawai bank swasta lainnya, bukan dari bank yang dia rampok. Tapi si pelaku ini merampok bank dengan menggunakan senjata airsoft gun. Selain airsoft gun, si pelaku ini juga membawa pisau lipat, bom asap, yang katanya bakal digunakan kalau misalnya dia dalam kondisi kepepet dan harus melarikan diri. Tapi menariknya, menurutku gini, dari berita itu ditulis bahwa si pelaku ini merampok bank karena terinspirasi dari film, yaitu film Money Heist, yang mungkin kalian juga sudah pernah nonton di Netflix gitu kan. Lanjut ke informasi yang kedua, informasi seputar bulan Ramadan ya kan. Namanya juga lagi bulan puasa, masa nggak ada info-info yang menarik tentang bulan Ramadan ya kan. Nah jadi di bulan Ramadan ini ada sejoli ABG di Pekalongan yang terciduk kamera sedang bermesraan di bulan yang suci ini. Jadi dua sejoli ini sebenarnya mereka ini tertangkap kamera karena ada warga yang resah. Kok di bulan puasa gini mereka berdua-duaan, bermesraan ya kan. Akhirnya direkam oleh warga. Menurut warga sekitar, mereka berdua ini sepasang sejoli ini datang awalnya dengan baju yang sopan. Si cewek pakai kerudung, si cowok pakai sarung ya kan. Sopan dong, sopan. Mungkin dipikir tetangga-tetangganya mau pengajian mungkin ya kan. Tapi ternyata setelah diamat-amati oleh warga sekitar, kok kayaknya mereka ini berduaan terus, malah bermesra-mesraan, bahkan sampai cium-ciuman gitu. Akhirnya ya warga sekitar kan pasti bakal menegur dong. Jangan melakukan hal-hal kayak gitu dong di tempat kayak gini. Tapi ya namanya lagi dunia serasa milik berdua ya kan. Omongan-omongan warga sekitar ya gak didengerin. Terus aja dilakuin. Akhirnya warga mulai kesal kan. Ada yang merekam, lalu disebarkan di grup WhatsApp warga sekitar itu tadi. Yang akhirnya kemudian dilaporkan ke polisi. Sampai akhirnya ditangkap gitu. Nah yang lucu menurutku dari warga yang diwawancarai untuk masuk dalam berita ini, dia bilang gini, ya mereka awalnya datang sopan, lalu duduk di depan rumah yang biasanya jadi tempat ngumpul anak-anak untuk pengajian gitu. Tapi lama-kelamaan itu tadi, kok jadi bermesraan lah bla bla bla. Menurutku ada highlight yang menarik dari kata-katanya, yaitu warganya bilang begini, entah kenapa lama-lama pakaiannya dilucuti semua. Nah ini kan aneh gitu, ngapain masih bingung entah kenapa pakaiannya dilucuti semua. Ya jelas esek-esek lah, ngapain lagi, masa ngelucuti pakaian cuman mau tuker-tukeran pakaian ngikutin tren TikTok gitu kan, ya nggak juga, pasti melakukan tindak asusila lah, ya kan. Nah ngomong-ngomong tentang tindak asusila, berita yang lagi super hits banget nih akhir-akhir ini. Kalau yang minggu lalu aku bahas tentang The OnlyFans, sekarang masih nyambung lagi, masih tentang The OnlyFans. Jadi The OnlyFans ini kan ceritanya dia menjual foto-foto dan video asusilanya, pornografi. Ternyata ada sosok komedian terkenal dari Indonesia berinisial M, atau yang lebih disebut Marcel Widianto. Si Marcel ini ternyata membeli konten-konten pornografi dari The OnlyFans ini tadi. Setelah didata oleh polisi, ternyata si Marcel ini menyimpan link Google Drive-nya The OnlyFans ini tadi. Di dalam Google Drive itu tadi tersimpan 76 foto dan video pornografi dari si The OnlyFans ini tadi. Akhirnya si Marcel dipanggil dong ke Barreskrim, dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan dan dicatat sebagai saksi. Cuman netizen dan rekan-rekan komedian, rekan-rekan entertainment lainnya banyak yang membela Marcel Widianto ini tadi. Karena apa? Karena ya si Marcel kan beli gitu. Setelah ditanya, Marcel katanya beli seharga 1,4 juta. Ya kalau ditanya oleh polisi, motivasinya sih katanya memang mau membantu. Katanya
si Dea ini lagi ada masalah gitu. Jadi butuh dibantu secara keuangan. Ya udah akhirnya dibelilah konten itu tadi oleh si Marcel ya kan. Katanya sih cuma ngintip dikit. Ya kalau menurutku ya nggak dikit ya, agak banyak. Ya dalam rangka membantu itu tadi, makanya si Marcel mau membeli sebesar 1,4 juta. Untuk sekedar memiliki konten-konten pornografi dari Dea OnlyFans ini tadi. Cuman ya banyak teman-temannya yang membela sih memang. Maksudnya kan, ya ini kan memang konten dewasa gitu. Sedangkan Marcel ya juga orang dewasa gitu. Apa salahnya orang dewasa membeli konten dewasa? Kan ya nggak apa-apa gitu. Daripada melakukan hal-hal yang justru lebih ilegal ya kan. Misalnya pemerkosaan atau pelecehan seksual ya kan lebih baik beli kayak gitu. Ya kalau saranku sih memang mungkin pemerintah harusnya justru mengatur lebih formal gitu untuk urusan hal-hal persangean duniawi ini tadi. Supaya apa? Supaya memang kalau emang disediakan wadahnya, disediakan platformnya, anak-anak Gen Z atau orang-orang dewasa lainnya yang butuh konten-konten itu tadi, udah tinggal beli aja gitu. Nggak perlu sampai melakukan, karena semua dihambat, hal-hal yang berbau pornografi semua dihambat dan tidak ada akses sama sekali. Akhirnya memancing orang-orang di luar sana itu untuk melakukan tindakan yang justru melanggar hukum gitu. Kan bahaya gitu kalau sampai akhirnya terjadi pemerkosaan di luar sana, terjadi pelecehan seksual, ya atau yang semacam-semacam itulah. Kan jadi lebih berbahaya gitu. Malah jadi banyak, tingkat kriminalitas jadi semakin tinggi gitu. Makanya mungkin ya pemerintah mungkin harus merevisi ya kan aturan-aturan itu tadi supaya lebih menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia. Oke, itu tadi informasi-informasi terupdate selama minggu ini yang dipersembahkan oleh Kon Media. Thank you for watching and see you next video.